dua ketiga. Gitu. Terus kalau Yesus menerima firman dari siapa, pendeta? Menerima firman dari siapa? Maksudnya bagaimana? Yesus kan Dialah menerima firman itu sendiri. Firman hologos itu adalah Theos itu sendiri. Firman adalah Theos. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Theos itu sendiri. Berarti Yesus itu Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Of course. Berarti Yesus itu tahu segalanya. Tahu. Tapi jangan dibawa nanti ke ayat anak tidak tahu kiamat. Itu di terjemahan lain nggak ada itu. Berarti Tuhan itu maha kuasa ya, maha kuat ya. Maha kuasa. Ya. Omnipresent, Maha pemberani. omnipotent, omniscient. Maha pemberani ya. Tapi kenapa Yesus takut waktu ketemu Jibril? Nggak ada di sana sebenarnya itu ketakutan. Bahasa aslinya coba Pak Netes tadi ada di bawah itu. Itu bukan ketakutan. Terjemahannya itu salah itu. Coba bacain ayatnya, pendeta. Salah. Terjemahannya bukan ketakutan. Iya, kita sudah pernah bahas. Interlinearnya itu di HP ku yang satu ini, kalau yang ini nggak ada, itu bukan ketakutan. Coba Pak Nepes di bawah bisa dijelaskan. Nggak ada itu ketakutan terjemahannya. Bahasa aslinya apa? Sebentar ya, ada nggak yang punya interlinear di sini? Bentar ya, ada nggak Pak Nepes tadi masih di bawah? Ini udah aku hapus pula interlinearnya di sini, brother. Sudah penuh kali. Tapi kita pernah bahas itu kok. Dan di terjemahan lain itu tidak bahas itu. Sama seperti anak yang tidak tahu kiamat. Di terjemahan lain pun itu tidak ada. Lo kok bisa? Di dalam lagi nanti pelajari kita bicara masalah naskah. Aku sebenarnya banyak banget loh pertanyaan. Ini aku mau tanya lagi ya. Pengertian ibadah itu apa sih sebenarnya? Ibadah. Pengertian ibadah. Kenapa pengertian ibadah? Iya. Ibadah itu ya menyembah kepada yang maha kuasa. Dengan tata cara tertentu ya. Terlepas dari cara apapun, itu no problem, mau bagaimanapun. Itu kan hanya bisa masalah kulit luar aja. Mau jongkok, mau berdiri, mau lompat ya terserah. Ya bukan di sana. Tapi salah satu bentuk kita, bakti kita, percaya kita terhadap Tuhan itu kan dengan cara menyembah. Nah kalau ada misalkan dalam Kristen itu dia menyembahnya dengan cara gimana? Banyak cara. Berdoa menyembah, berlutut juga itu menyembah, bernyanyi juga menyembah. Kalau dalam Bible sendiri, cara ibadah yang diajarkan Yesus seperti apa? Itu bebas saja, brother. Bebas. Misalnya seperti Daud, kayak Daud itu dia berlompat-lompat itu bernyanyi, itu memuji Tuhan. Kalau Yesus itu ada yang bersujud, ada yang merebah, terlentang, bebas aja. Ada ayatnya. Kenapa? Ayatnya ada. Yang waktu Yesus itu berdoa, dia itu rebah ke tanah. Bersujud. Bersujud. Rebah ke tanah itu sebenarnya. Ada yang sujud, ada yang rebah ke tanah. Rebah itu ya silakan aja, itu bebas. Itu hanya kulit luar, cara-cara kulit luar. Esensinya bukan di sana. Tapi kan kalau misalkan di agama lainnya kayak Hindu, Buddha, itu kan Islam gitu ya, jelas tuh tata cara ibadahnya, ada pakem-pakemnya yang diajarkan di kitab sucinya. Nah saya di Kristen ini nggak menemukan loh. Ada, ini aku kasih ayatnya ya. Coba. Itu di Korintus, yang penting ibadah itu teratur. Teratur, itu saja. Ada waktunya. Bukan begini brother, misalnya kalau dalam satu ibadah, kan misalnya ini ada yang saking semangatnya, misalnya ya nyanyi sampai yang pukul-pukul kursi gitu ya, ada sampai riuh ya. Kalau sudah tidak teratur, itu sebenarnya bukan tata cara ibadah yang bagus. Yang penting teratur, mau bagaimanapun modelnya. Itu Tuhan membebaskan. Membebaskan cara beribadah. Jadi pinter-pinter kita berkreasi ya. Iya.
Yang Berarti kita penting menciptakan sendiri begini cara aja, yang beribadah. penting sesuai dengan pagar aja, sesuai dengan pagar aja. Karena ada juga ya, ini aku objektif ya. Kayak di luar negeri itu ada yang sudah kebablasan. Ada yang ibadah itu sambil ya buka baju apa segala macam. Ya, ada yang seperti Satanic Church itu ada ritual seks di dalam. Yang minum darah apa segala macamnya itu kan bukan tata ibadah Kristen yang diajarkan. Nah, Ya, itu udah makanya keluar dari makanya pagar. tata cara ajaran beribadah dalam ajaran agama Kristen itu seperti apa pakemnya? 1 Korintus 14 ayat 40. Sopan dan teratur. Itu aja. Sopan dan teratur. Berarti pakaiannya harus sopan ya. Harusnya. Tapi kok sering saya lihat itu ya. Ini tank top. Ya, itu kasuistik, Badan. brother. Kasuistik, Kasuistik. fenomena kasuistik. Tapi seharusnya agama itu dia mengingatkan loh, fungsinya itu mengingatkan, oh ini enggak, ini salah nih, ini benar gitu, enggak Ya, membiarkan. contohnya kayak di setiap agama ada aja yang mencuri, ada yang membunuh. Ya, agama sudah ada sebagai rule, tapi ada juga yang memang keluar dari pakem itu. So gimana? Iya. Beda pendeta. Kalau misalkan ada yang mencuri, ada yang membunuh, itu kan perbuatan atau tingkah laku manusia ya. Tapi kalau ibadah itu kan hubungan antara manusia itu dengan Tuhannya, yang tata caranya sudah Perbuatan. ditentukan. Misalnya dia pakai goni nih ke gereja, perbuatan nggak itu? Itu kan ekspresi perbuatan nggak? Tingkah laku termasuk perbuatan kan? Jadi sebenarnya kita kalau bicara masalah agama, ya agama sudah kasih pakem. Kalau misalnya semua harus lurus aja, surga itu neraka kosong. Neraka kosong, iya benar. Kan harus ada selalu yang melanggar. Terus aku ada dengar ya, kalau misalkan dalam Kristen itu misalkan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, dengan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu dosa kita udah terhapuskan. Maksudnya gimana tuh? Sebenarnya nggak cukup di situ aja. Jadi kesalahkaprahan. Banyak sekali orang-orang Kristen. Banyak salah kaprah orang Kristen yang akhirnya itu jadi bulan-bulanan. Dan memang gue juga nggak setuju, oh udah percaya Yesus aja, kamu akan selamat. Enggak. Di Alkitab itu, di Yakobus itu ada iman dan perbuatan. Jadi sedikit mungkin yang tak ada di bawah teman-teman Kristen juga yang mendengarkannya. Iman, emunah, itu ya bahasa Ibraninya emunah, itu harus ada bukti konkret. Contoh begini ya, kalau untuk orang Ibrani, semua itu harus ada ditunjuk. Misalnya marah, apa buktinya? Misalnya ditandai dengan muka merah, hidungnya kembang kempis, atau nafasnya ngos-ngosan gitu ya. Nah, makan, apa buktinya? Masuk ada sesuatu ke mulut, mengunyah. Tidur, apa buktinya? Jadi semua itu bagi orang Ibrani itu harus ada yang konkret yang bisa dilihat. Sekarang iman, emunah, apa buktinya? Makanya kalau orang yang benar-benar sudah beriman, yang sudah menerima Kristus, itu akan terproyeksi dari tindakan atau bukti-buktinya. Kalau sampai mati tidak ada perubahan, tetap jahat, ya tetap hidupnya aut-autan, artinya dia memang belum beriman, hanya iman rasa-rasa, bukan iman rasio. Itu. Berarti klaim-klaim yang sering ada pendeta-pendeta lain yang menjelaskan bahwa dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka jaminan surga itu udah pasti bagi yang percaya kepadanya, itu nggak benar. Sebenarnya, tetapi iman gini brother, di kami konsep kekristenan bukan iman ditambah perbuatan, bukan. Kalau perbuatan itu tidak bisa menyelamatkan. Dari mana kita tahu kita lebih banyak buat baik sama enggak kan? Nah, tetapi di dalam iman itu sudah include perbuatan itu. Makanya kalau yang sudah benar-benar percaya Yesus, harusnya dia sudah include dengan perbuatan. Nah, kalau misalnya tidak tampak dari perbuatannya, berarti dia belum benar-benar percaya kepada Yesus itu. Hanya sekedar apa ya? Ya tahu, tapi belum menerima. Itu. Ya, sekali lagi aku iklankan teman-teman, jangan cuma dengar ya. Ini take and give. Sekarang di TikTok yang namanya pendeta sudah berlaku hukum take and give, bukan hanya perpuluhan. Enggak lah, enggak Bang Julius. Kalau aku masuk berapa sih yang kita dapat dari koin-koin ini? Lebih banyak dapat bulanan gua dari suami. Enggak ada dapat apa-apa dari koin.
Nanti Pendeta, klaim-klaim saya bertanya. klaim-klaim seperti itu Hostnya parah nggak ini. seharusnya nggak 100% Hostnya benar turun ya. aja tuh, hostnya turun aja. Kalau minta gift, hostnya turun aja lah. Ya, tolonglah, tolong. Dia Hostnya turun aja. tapi kita nggak dikasihnya. Malu kali Kalian kita kasih lah. gift. Soalnya gini loh Bu Pendeta, setiap gift yang kita dapat tuh 70%-nya dia, kita cuma dapat 20 Iya, gitu. Nah, ini nama lagi. ditumbalin kita ya kan, Itu ditumbalin dia, kita. hostnya ya. Dikit-dikit yang aku terus dia minta gift nih kan aku langsung. Hostnya pinter loh. Enggak, hostnya Duinatur, enggak, aku enggak Duinatur. Host ini aku Kalau dikasih ya syukur lah, diterima, rezeki nggak bisa ditolak. Cuman kita nggak ngejar itu. Kalau kita ngejar itu berapa lah kita dapat koin-koin ini. Cuman aku berapa lama udah di sini nggak ada dapat apa-apa kok. Iya, enggak. Kalau gitu pandangannya terhadap pendeta apa tuh? Pendeta gift-gift itu gimana nih? Kurang sih menurut aku ya, kurang pantas aja sih ya. Tapi ya orang kan punya perspektif masing-masing. aku setuju Kecuali loh. dia begini, kecuali Sama begini. pendeta Kezia ini dia kasih orangnya- gift dong, kasih gift. Orangnya enak Kenapa? diajak diskusi. Enggak, pendeta Kezia ini enak diajak diskusi. Aku kadang masuk ke room-room lain itu kayak gimana gitu ya. Kalau ini kan aku ada dapat informasi gitu. Oh berarti pandangan Kristen itu seperti ini gitu loh. Ada pencerahan. Oi, janganlah, Cebi, kasihan. Dia nggak pernah ini loh, nggak pernah nyenggol-nyenggol loh. Udah tutup, Cebi, tutup. Iya, sebenarnya gini, kalau aku boleh nanggapin ya, pendeta yang ini ya, aku pernah nonton. Sebenarnya kalau cuman dibilang, kasih gift, nggak apa-apa, no problem ya. Cuman karena ada bahasa harus tahu diri gitu, jadi seakan-akan apa ya, kayak lebih Padahal kepada lebih mending pemaksaan daripada gitu. 3. Kakak. Ya itu maksudku, jangan kalau udah pakai ancaman-ancaman, terus bawaannya tantrum, aku rasa sih kurang etis ya, menurut aku sih. Itu. Bu Keja, Pendeta Jul, aku pendeta ingin Kezia, ngomong bentar, Jul. Kak Kezia ini yang pernah diskusi dengan Albert Rumampu itu ya? Betul. Oh, iya, tahu lama, udah lama, Jul. Lanjut, Oh, iya, lanjut. Ibu, pendeta aku mau tanya lagi boleh ya pendeta ya? Bu Keja, aku nanya dulu Ibu Keja. Tolong dulu Bu Keja jelaskan tentang pohon ara yang dikutuk Yesus. Seperti apa artinya itu, Bu? Iya, Ibu Keja. itu ada makna teologisnya. Artinya kalau orang tidak berbuah, itu akan dibuang. Kalau orang tidak menghasilkan, itu akan dibuang di skip. Itu ada makna teologis. Artinya pohon ara itu ibaratkan manusia itu Simbol. sendiri. Iya, simbolik aja gitu. Simbolik, kan? Hanya sebagai bahan contoh. Artinya ketika manusia itu tidak bermanfaat bagi Tuhan, akhirnya manusia itu akhirnya ditibas ya, kalau tidak menghasilkan buah. Iya, ya ibarat kalau sampai mati mencuri, misalnya memperkosa, bunuh apa segala sampai mati, ya ngapain Tuhan masukin ke surga kan gitu, setuju kan? Sampai mati jahat terus, ngapain? Jadi Enggak, beban negara, jadi beban gini loh. hidup. Jadi gini loh pendeta, dari jawaban pendeta Kezia ya dengan penjelasan dari pendeta-pendeta lain tuh kayak saling bertentangan gitu loh. Yang Iya. jadi pertanyaan saya itu ya, apa sih yang menyebabkan pendeta ini memahami suatu ayat ya, ayat-ayat yang di dalam Bible atau Injil itu ya bisa berbeda persepsinya gitu loh. Iya, ya gara-gara konsili. Karena begini, sebenarnya kekristenan itu dengan Islam sebenarnya ya, cuman kalau nggak mau terima nggak apa-apa, aku Kristen aja deh. Sebenarnya kekristenan itu berakar dari Yahudi. Ya, tetapi konsili itu sudah membawa aroma Helenis Yunani yang sudah putus linknya dari Yahudi. Jadi monoteisnya sudah tidak serupa, kredonya tidak serupa, teologinya tidak serupa. Ketika muncul konsili ini, kalau pucuknya sudah salah, udahlah ke bawah-bawahnya itu ya udah salah semua. Yang sudah final dibentuk lagi. Ya udah kacau. Coba itu tuh temurun linknya dari Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eka, Tuhan itu Esa, Esa itu artinya satu. Dari sini aja coba turun temurun. Di Shema itu ada 3 poin: dengar, perhatikan, lakukan. Turun temurun. Ya kan sampai sekarang nggak ada itu Trinitas kan? Itu.
Berarti Karena kalau yang tidak di Eropa dijaga. itu, pemahaman tentang Trinitas itu salah semua ya, pendeta. Yang di Eropa, nggak usah banyak Trinitas, salah. iya. Di sini juga ada yang menganut Trinitas, ada yang oneness juga gitu. Kami ya, jadi bingung gitu. Kok bisa ada persepsi yang berbeda-beda? Ada yang oneness. Apakah oneness ini ajaran baru atau bukan? Itu nggak ngerti kita. Karena di Eropa itu Tuhan itu ya Trinitas. Ya mayoritas pasti Trinitas karena itu kan sudah diketok palu konsili dan dijadikan pagar. Yang walaupun itu nggak disetujui oleh semua orang Kristen pada saat itu. Oh, makanya Jadi itu sudah pecah menjadi ada Kristen, ada Katolik gitu ya. Bisa kayak ortodok sama Katolik aja sendiri pecah kan. Jadi simpelnya gini aja brother, itu sudah putus semua. Dari link akar Yahudinya itu sudah putus. Ya udah kalau udah putus, udah out-outan nih semua. Asumsinya udah liar, teologinya udah liar. Yang tadinya Esa, di tres persona, ya udah muncul lagi Dwinatur, muncul lagi ini, ya udah muncul lagi bibit-bibit tunas-tunas baru yang udah makin menyala. Pucuknya tuh udah kotor sumbernya, ke bawahnya udah dah. Iya, berarti semua. pengikut apa Kristen ini yang awam mengenai kitab sucinya gitu ya, mengalami kebimbangan gitu loh, karena nggak menemukan yang mana sih yang benar yang salah di antara pandangan atau asumsi mengenai pemikiran mengenai isi Bibelnya gitu loh. Ya udah balik aja ke Alkitab. Mau pakai referensi orang tokoh terkenal teolog nggak apa-apa, tapi itu referensi tambahan, kembali ke Alkitab. Contohnya kayak yang saya tadi kredo. Kalau kayak kalian kan ada tuh sahadatnya ya, kami juga ada kredonya. Ya kredo Kristen tuh sebenarnya udah, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Eka, Tuhan itu satu, sudah monoteis ketat. Dan Tuhan itu singular. Kemana-mana udah beres itu. Di antara banyak pendeta yang sering saya tanya di room-room membahas masalah Bible atau Injil ini ya. Ini aku baru ketemu ini pendeta Kezia ini yang ngomongnya memang apa adanya gitu. Bukan saya memuji ya, tapi aku salut dengan kejujurannya. Kalau kita tidak terbuka dan tidak jujur dengan ada sesuatu yang salah di dalam intern kita untuk semua ya, dalam hal apa aja, kita punya perusahaan, pekerjaan, dalam ranah agama, kalau kita nggak mau terbuka, jujur, dan menerima kenyataan pahit ada yang salah di sini, gimana bisa diperbaiki, brother? Dan tugas kami memang merestorasi, mengembalikan ke yang benar itu. Gimana kita mau mengembalikan yang benar, kita aja nggak jujur ada yang salah kan? Memang kejujuran itu ya penting. Iya, kejujuran itu penting. Bukan Alkitab itu yang salah. Bukan Alkitab. Di dalam Bible itu ya, pendeta Kezia ya, di dalam Bible itu justru Yesus itu menyuruh kita tuh untuk menyembah satu-satunya Tuhan itu Allah yang Esa. Itu maksudnya apa? Iya, jadi setiap ucapan Yesus itu kan selalu mengutip dari tanah, dari kitab nabi-nabi, dari perjanjian lama. Itu harus ada sinkronnya. Itu satu. Kedua, kita harus belajar yang namanya itu konteks waktu. Misalnya di part ini, kayak nonton sinetron ya, di part ini Yesus bilang ini. Lihat lagi dong di part selanjutnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dalam menyelidiki satu kasus kan kita bertanya nih apa? Who, what, where? Siapa Allah itu? Iya. Siapa Allah itu? Waktu hormatilah presidenmu, kata Jokowi. Sekarang pertanyaannya, siapa nih presiden Jokowi misalnya berusukan nih ke tempat kita, kalian hormati ya presiden kalian. Nah pertanyaannya siapa presidennya, kan begitu. Itu ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tapi di Bible itu justru Yesus itu menyuruh kita itu menyembah satu-satunya Tuhan yang esa, itu Allah. Iya betul. Betul Allah sekali. itu siapa? Iya, sekali lagi dia kan mengutip di perjanjian lama. Sekarang pertanyaannya, Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Yesus itu sendiri. Yesus itu Kan dia itu sendiri. dia kan ada part-partnya. Di konteks ini dia bicara seperti ini. Lanjutannya, contohnya Yesus bilang ya, kalau kau nggak percaya kepada dia, kau mati dalam dosa-dosa. Aku dan Bapa adalah satu. Karena bukan hanya satu tapi sama. Dan banyak-banyak ayat. Langsung nanti kita masuk ke Wahyu. Di sana dia disebut sebagai Allah dan dia memanggil kita anak-anaknya.
Jadi harus dilihat keseluruhannya ya, akumulasinya, nggak bisa sepotong-sepotong gitu. Ada lagi ayat di dalam Bible itu ya yang menjelaskan bahwa bumi itu sebagai pusat tata surya. Bukti sekarang secara sains ya, yang menjadi pusat tata surya itu matahari. Gimana ini penjelasan Pendeta Kezia mengenai hal ini? Tergantung nih nanti mau percaya flat earth atau bumi bulat. No, it's not about flat earth or bumi Nanya dong, bulat Mbak. ya, tapi Pendeta. bumi sebagai pusat tata Purgatory surya itu atau ada atau matahari tidak, ya? yang sebagai pusat tata surya. Halo? Ya, Purgatory itu ada tidak? kenapa? Purgatory. Kultur, Purgatory. purgatory. Iya. Kalau di kami enggak. Kalau mungkin di Katolik ada. Kalau Gimana? neraka itu penyiksaannya selama-lamanya ya? Kalau teks aslinya. Iya, betul. Jadi itu tidak ada masa pemulihan ya? Tidak ada. Itu sudah kekal. Kematian kedua, kematian yang kekal dalam lautan api yang menyala-nyala. Udah final. Kalau langit yang baru dan bumi yang baru itu gimana? Tidak berlaku. Ya, itu nanti setelah kebangkitan, ya setelah kebangkitan ini semua itu hancur semua. Nah, tempat kita itu nanti kami ya di Kristen, orang-orang yang percaya itu dalam kehidupan kekal itu langit dan bumi yang baru. Istilahnya. Itu orang-orang yang mati dibangkitkan kan itu kan? Iya, betul. Mendapat penghakiman. Itu sampai orang-orang dalam perjanjian lama juga itu atau gimana? Kenapa? Itu dibangkitkan itu sampai pada orang-orang pada perjanjian lama. Iya. Ini agak noise ini. Agak noise. Artinya sampai pada Abraham. Iya, semua. Berarti Abraham belum berada di surga ya? Ini belum ada. Masih semua itu di tempat pemberhentian sementara, ya. Tetapi, jadi dia begini, brother. Kalau kita bicara tentang eskatologi, ini cukup dalam ya. Entah paham entah enggak, tapi aku jelasin aja ya. Di fase pertama nanti, sebelum terjadinya kesukaran besar dan antikris itu Dajjal itu, di fase pertama gereja nanti itu sudah diangkat. Maksudnya orang-orang percaya itu diangkat. Baru nanti terjadilah pemerintahan antikris. Oke. Kemudian nanti kedatangan yang ketiga kalinya itu penghakiman. Nah, di sanalah nanti dihakimi untuk masuk ke finalnya. Siapa yang dicampakkan ke neraka, siapa yang masuk, begitu. Jadi sekarang itu belum ada penghakiman. Bisa ditangkap. Belum Ya, final. Pendeta, pertanyaanku tadi belum terjawab loh. Yang mana? Yang dijelaskan di dalam Bible ya, kalau bumi itu sebagai pusat tata surya. Pendeta bumi sebagai pusat tata surya. Iya. Ya, matahari mengelilingi bumi. Padahal kan secara sains terbukti kalau yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari, bukan bumi. Semua planet-planet yang mengelilingi matahari itu dia berputar mengelilingi matahari. Di Bible itu dijelaskan bahwa justru planet-planet lain yang berputar dan mengelilingi bumi. Makanya dalam ini kembali mau bumi bulat. Jadi gini ya, sebenarnya bumi bulat, bumi datar itu sebenarnya sama-sama bulat. Cuman yang satu bulat datar, yang satu bulat kayak bola. 3 dimensi. Enggak, bukan itu poinnya. Nah, ada hubungannya. Poinnya itu sebagai pusat tata suryanya. Iya. Kalau di kami itu di Alkitab itu bumi. Itu di Yosua, coba ya, di Yosua 10 ayat 12. Coba ya. Nih, lalu Yesus berbicara kepada
Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori bla 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 ya. Ayat 13, maka berhentilah matahari. Jadi bumi itu sebagai pusat yang dikelilingin. Tapi secara sains kan justru planet-planet lain yang mengelilingi ini matahari, bukan mengelilingi bumi. Teori konspirasi. Konspirasi yang mana nih? Yang dunia bumi ini sebagai pusat? aku nggak mau deh terlalu dalam masuk ke sini. Ini agak urusan ini. Dunia ini sudah banyak. Enggak loh, ini Bu Pendeta. Agama atau kitab suci itu kan harus sejalan dengan kemajuan teknologi, terbukti secara teknologi. Nah ini nggak terbukti secara teknologi. Itu gimana penjelasannya? Banyak sebenarnya yang ini kalau kita mau masuk lebih dalam nanti percobaan-percobaan apakah bumi itu sebagai pusat tata surya atau enggak, banyak sebenarnya percobaannya. Banyak sekali. Jadi aku kasih aja kesimpulannya ya. Kita masuk kepada konspirasi. Seilmuan-ilmuwan apa semua itu udah banyak itu menyalah-nyalah konspirasi. Banyak yang ateis sih, mereka itu bukan orang beragama. Ateis semua banyakan. Oke lah kalau misalkan Ibu Pendeta bilang itu konspirasi. Sekarang Ibu Pendeta kasih saya satu ayat saja ya yang bisa membuktikan bahwa isi dari Bible atau Injil itu dia sejalan dengan kemajuan teknologi dan terbukti secara teknologi dan sains. Ada contohnya seperti ini ya. Mungkin ada beberapa teman yang sedikit menjadikan, ini udah jam 6 ya, ada teman-teman dari Muslim yang menjadikan sedikit guyonan, kok Tuhan menyuruh itu membakar adonan di atas tai kan gitu ya, di atas tinja. Tapi kalau kita lihat dalam perkembangan zaman sekarang, itu tai itu, tinja itu, kotoran itu menjadi biogas, itu menjadi bahan bakar. Di Bible ayat berapa itu Ibu Pendeta? Sebentar ya. Kedua nanti aku mau bawa tentang surrogate mother, bentar ya. Aku lupa ayat perjanjian lama. Tuhan menyuruh di ayat mana ya, membakar itu kalau nggak salah, membakar roti jelai di atas kotoran. Nah, jadi udah selama di Yehezkiel 4 ayat 12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ternyata ribuan tahun yang lalu itu sudah ada, maksudnya secara apa sih kita bilang, bukan teknologi ya, apa sih? Kalau menurut kedokteran medis, ini menurut apa kita bilang ya? Itulah itu ya. Jadi sebenarnya ribuan tahun lalu itu sudah ada petunjuk di mana bahwa kotoran manusia itu, kenapa, Sister? Nubuat mungkin? Bukan nubuat. Jadi kalau kayak medis itu secara ilmiah. Secara ilmiah lah kita bilang ya, secara ilmiah lah. Oke. Jadi secara ribuan tahun yang lalu itu sebenarnya sudah ada tuh secara ilmiah ya. Itu sekarang kita lihat dalam perkembangannya, kotoran manusia itu banyak sekali dijadikan sebagai bahan bakar, itu biogas. Coba lihat aja. Oh iya. Ini aku mau tanya yang paling mendasar banget ya. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir ya. Aku udah capek loh. Aku udah capek kali ini. Iya, aku banyak banget pertanyaannya soalnya. Ibu Pendeta, pada saat Yesus hidup ya, apakah orang-orang yang hidup ya sejaman dengan Yesus hidup itu menyembah Yesus sebagai Tuhan pada saat Yesus masih hidup? Iya. Kan Yesus itu adalah Yehova itu. Disembah Yesus sebagai Tuhan. Kan Yesus adalah Yehova itu. Tapi kalau orang Trinitas ditanya ya mungkin beda. Tapi kalau saya sebagai orang Yesus only. Sejak kapan ini manusia pada saat itu menyembah Yesus? Karena menyerah, benar. Ya aku udah capek kali ngomong dari tadi. Aduh, kenapa? Sejak kapan Yesus tutup ya, kalau mau sambung nanti malam aja, biar aja. Sejak kapan Yesus sebagai Tuhan pada saat Yesus masih hidup gitu? Karena pada saat Yesus masih kecil kan Yesus nggak disembah dia sebagai Tuhan. Justru Yesus orang maju datang. Oke, betul. Kita akan tutup. Terima kasih buat teman-teman yang mungkin kita lanjut malam aja. Ya, mungkin istirahat dulu. Iya, sampai besok ya.
Belum minum lagi aku. Oh, itu pertanyaan mendasar banget loh, penting banget itu Ibu Pendeta. Kristi Berarti enggak terjawab ya pertanyaannya ya. Tunggu, Yoda. Satu lagi. Apa tadi pertanyaannya? Ini last ya. Iya. Last question. The last question ya. Pada saat Yesus masih hidup, Ini kita dari jam berapa nih Bang Julius coba? Gak tahu aku, jam 3 lewat. Jam setengah 4, Iya. jam 4. 3 jam. Pendeta bilang bahwa manusia yang hidup sejaman dengan Yesus itu menyembah Yesus. Tapi kalau kita lihat sejarah Yesus, pada saat Yesus lahir atau Yesus masih kanak-kanak, nggak ada orang yang manusia yang hidup di zaman itu ataupun Maryam sendiri atau kakek buyutnya itu yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi pertanyaan saya, sejak kapan Yesus itu disembah sebagai Tuhan? Yesus itu kan Yehova. Ini perjanjian lama. Sejak Kejadian 1 ayat 1 yang menciptakan itu adalah Yehova itu kan. Oknumnya kan sama. Iya. Tapi kan Yesus turun ke bumi itu secara fisik manusia itu kan berarti dia Di perjanjian lama sebenarnya sudah turun ke bumi juga. Di perjanjian lama sudah turun ke bumi juga. Turun ke bumi. Nah, pada saat Yesus turun ke bumi, adakah manusia yang menyembah Yesus pada saat Yesus ada di bumi? Di perjanjian lama sebenarnya dia sudah ada di bumi loh. Waktu dia menyertai bangsa Israel, ketemu Musa, bergulat dengan Yakub, dia sudah ada di bumi. Pada saat Yesus kan dilahirkan dulu ini Ibu Pendeta. Iya, perbedaannya hanya dilahirkan. Secara saya pada saat Yesus berbentuk fisik sebagai manusia, apakah Yesus disembah sebagai Tuhan pada saat itu? Iya, Yesus pendeta bilang iya. Di perjanjian lama sudah ada fisiknya. Sejak kapan Yesus itu disembah sebagai Tuhan pada saat Yesus hidup? Karena pada saat Yesus masih anak-anak gitu atau remaja, nggak ada orang yang menyembah dia. Jadi mungkin begini brother, ini yang agak sedikit miss ya. Jadi sebenarnya di perjanjian lama itu dia sudah ada tubuh, sudah berfisik, sudah pernah turun ke bumi, sudah ada menyertai bangsa Israel, ketemu sama tokoh-tokoh kayak Musa, Yakub. Hanya perbedaannya nanti itu dilahirkan, itu aja sih. Jadi kalau ditanya sejak kapan Yesus disembah, ya sejak perjanjian lama. Oleh Musa, oleh Abraham, oleh Adam. Kan dia oknum yang sama, singular tunggal tadi. Enggak, berarti Yesus pernah turun ke bumi, bukan ya. Pernah. Itu kuncinya di Selem Demut. Kejadian 1 ayat 26, Adam diciptakan Selem Demut dengan Tuhan. Selem Demut itu bicara tentang tubuh, physically. Body, ada kepala. Lah, jadilah Adam ada kepala, tangan, kaki. Masa Tuhan saat itu bentuknya kayak kipas angin? Enggak. Udah ada. Yesus dalam bentuk apa waktu itu? Seperti kita, makanya sebenarnya di Yohanes 1 ayat 14 itu salah terjemahan, bukan datang menjadi manusia, datang menjadi daging. Nah, tubuhnya itu sudah ada, fisiknya itu sudah ada di perjanjian lama. Sudah seperti ada. Kita ini. Nah, jadi dia bukan datang menjadi manusia, tetapi di Filipi 2 7-8 nanti skemati hos anthropos, dalam skema appearance, dalam penampilan bentuk manusia, bentuknya, penampilannya. Jadi pada saat itu Yesus sudah ada. Ya ada dong, kan oknumnya sama tuh sama dengan Yehova. Dalam bentuk fisik. Nah, dalam bentuk, kan Adam diciptakan sesuai dengan representasi Tuhan, Selem Demut bentuk. Ini aku kasih contoh, ini terakhir ya, kayak pernah lihat nggak Museum Madame Tussauds? Bentar ya. Nih, ini kan semua replika-replika dari keluarga kerajaan. Bentuknya sama, mukanya sama, fisiklinya sama, bahkan kerut-kerutannya itu hampir sama ya. Tapi ini patung. Ada nggak yang menjelaskan kalau Yesus itu sudah berbentuk sebagai manusia pada saat itu? Ya, Kejadian 1 ayat 26 tadi brother, yang Selem Demut itu. Selem Demut itu bicara tentang physically body. Adam diciptakan sesuai dengan representasi bentuk Tuhan. Jadilah ada bentuk kepala, tangan, kaki. Ya begitu pada saat itu Tuhan itu bentuknya. Berarti manusia menyerupai Tuhan. Iya, itu kuncinya, manusia Tuhan, bukan Tuhan yang sebaliknya. Manusia itu. menyerupai, kan tapi kalau misalkan manusia itu kan nggak boleh menyerupai Tuhan. Kan bicara bentuk.
Iya, bentuk. Itu kan bicara Bentuk, selam tangan, gemuk, ada itu kaki, bicara ada kepala gitu. Iya. Menjadi Tuhan tidak mungkin menyerupai, kan menyerupai. Sama kayak tas Hermes KW sama ori. Kan hanya menyerupai, bukan sama. Bahannya Iya, beda, enggak, kualitasnya iya. beda. Manusia kan beda-beda mukanya ya, beda. Tapi kan secara umum ya manusia bentuknya seperti itu gitu loh. Berarti apa bedanya Tuhan Yesus sama manusia gitu? Beda dong, kan yang satu pencipta alam semesta, yang satu ciptaan. Itu aja udah beda. Satu pencipta, satu ciptaan. Tapi aku bingung ya, pada saat Yesus sebagai manusia itu, ini apa? Orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus itu menyembah Yesus dengan cara yang gimana itu? Maksudnya menyembah posisinya gitu. Apakah Iya, bersujud? Tuhan tuh. Iya, apakah bersujud ataukah Iya, bisa ada yang bersujud. Sebentar, gua kasih ayat ini ya. Kasih ketika orang Majus Bu menyembah Yesus. Oh iya, itu bisa di perjanjian baru. Ini di perjanjian lama. Ntar ya. kalau memang Yesus pada saat itu disembah sebagai sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan ya, kenapa orang Romawi pada saat itu nggak menyembah Yesus sebagai Tuhan? Orang Romawi itu kan pagan. Mereka kan percaya dewa-dewa kayak dewa apa? Asitoret, apalagi dewa kata itu sih? Dewi kata, lupa aku. Mereka kan percaya dewa-dewa, brother. Akhirnya prajurit Roma waktu di bawah salib itu, akhirnya mengakui bahwa betul engkaulah anak Allah. Anak Allah, bukan Iya. Allahnya. Anak Allah adalah Allah. Anak Allah itu gelar untuk kenosis. Kenosis itu di Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Kenosis itu merendahkan diri ke bawah, mengosongkan diri. Bahasa Inggrisnya di sana make no effect. Apa yang dibuat tidak berefek? Kalau Seperti manusia anak Allah enggak? anak-anak Allah, jamak, bukan tunggal. Tidak ada pernah di Alkitab itu anak Allah tunggal ditujukan kepada manusia, tapi anak-anak Allah. Anak Allah yang tunggal monogenes theos, Yohanes 1 ayat 18 itu hanya kepada Kalau manusia Yesus. secara umum dalam jumlah banyak kan dipanggil anak-anak. Kalau satu orang dipanggil anak, apa bedanya? Enggak, walaupun kita satu kita lanjut, ini nggak selesai-selesai semuanya kalau dijulukan disambung terus. Oke, aku tutup. Iya, Makasih. iya. Makasih Kak Kristi ya. Belum Mohon maaf terjawab Thank you ya. ya, makasih buat teman. lagi ya. Oke, masih ada nanti malam, masih ada hari esok santai. Oke, makasih banyak Thank you penjelasannya. semuanya ya.